mengerti bagaimana manusia bisa melakukan pencarian ini secara sukses, itu bisa mungkin diterapkan di computer science sehingga membuat mesin search engine generasi baru yang jauh lebih hebat dari Google. Jadi itu sangat contohnya saja. Jadi salah satu disertasi saya juga soal networking. Jadi kalau tadi soal penyebaran penyakit tadi, nah sekarang networking itu soal sekarang individu ingin mendapatkan sesuatu dari jejaring sosial, bagaimana cara melakukannya? Pertanyaannya itu, dan kenapa bisa terjadi? Salah satu jawabannya yang kita ajukan adalah karena ada multiple identity dari setiap individu. Jadi misalnya, kita anggap orang miskin dan kaya susah saling dihubungkan, yang miskin dan kaya secara sosial sangat-sangat jauh. Tapi misalnya pembantu di rumah, pembantunya kadang tingkat sosial ekonominya jauh berbeda dengan majikannya. Meskipun secara sosial, jarak sosialnya jauh sekali, tapi jarak geografisnya dekat sekali, satu rumah. Nah, kontraksi-kontraksi seperti inilah yang membuat dunia kecil itu yang juga bisa dimanfaatkan oleh individu. Karena waktu saya lewat. Jadi intinya apa yang bisa saya lakukan adalah jadi sebagai ilmuwan sosial kita atau ilmuwan perilaku manusia, kita berusaha menerangkan dalam level individu dan juga dalam level kolektif. Nah biasanya kita menjelaskan kolektif dengan kolektif. Misalnya gini, kita mengamati satu fenomena kolektif. Kalau misalnya di Amerika, saya ambil contoh di Amerika aja, kita melihat daerah pemukiman yang segregated, orang hitam sama orang kulit putih. Lalu kita sebut, maka itu berarti orang-orangnya rasis, karena mereka nggak mau saling tinggal dengan yang berbeda kulit. Tapi itu belum tentu masalahnya. Nah itu ada model-model, karena tidak otomatis individu rasis tidak harus menghasilkan perumahan yang segregated, misalnya seperti itu. Kita harus karena prosesnya itu dipengaruhi oleh jejaring sosial yang sudah diberikan. Jadi tantangannya menurut saya, terutama psikologi, adalah menganggap secara serius mekanisme psikologi, heuristik dan sebagainya. Lalu kita melihat efek sosialnya apa, efek kolektifnya apa, efek agregatnya apa. Karena itu adalah menurut saya pekerjaan sains yang menantang, ya. Yaitu dari individu ke kolektif. Karena sains biasanya dilakukan dari apa, misalnya alam semesta dipecah-pecah terus menjadi atom. Nah, kalau di perilaku manusia salah satu tantangannya kita harus kembalikan dari individu ke kolektif ini. Tapi memang banyak tantangan, yaitu soal persepsi. Ini dari disertasi saya soal persepsi jejaring sosial itu. Karena jejaring sosial itu kan pada akhirnya individu punya persepsi masing-masing, kognitif yang berbeda, dan itu ternyata memiliki pengaruh juga kalau dimasukkan dimensi waktu sangat-sangat rumit. Tapi saya pikir kita setiap hari ada orang membuat kemajuan sehingga riset jejaring sosial ini saya pikir saat yang tepat dilakukan, mengingat berbagai fenomena yang kita amati sekarang, misalnya di internet, krisis moneter, penyebaran penyakit dan sebagainya. Itu semua bisa dibilang terjadi di jejaring sosial. Nah, kita bisa memecahkan itu kalau kita bisa mengerti, dan kita perlu mengerti itu kalau kita mengerti bagaimana itu semua berinteraksi di jejaring sosial. Demikian, ini kontak saya jika ada pertanyaan atau bisa email. Disertasi saya simpan juga di website saya, jadi bisa di-download. Sekian dan terima kasih. Ya, baik.